Jadi guys, jadi santai sejenak, ngopi-ngopi dulu, dan sekarang kita akan sambung lagi. Ya, sekarang tinggal kita berdua, yang lain udah pada tepar itu. Karena obrolan tadi belum sampai tuntas, belum sampai selesai, kita akan lanjut lagi. Oke Kang Wahab, tadi kita udah sampai mana tadi? Kita sampai dengan kebatinan ya, tatanan kebatinan ya. Agar kalau kita ingin menjadi ahli batin memang benar-benar yang mumpuni. Nah itu ya, mungkin kalau saya pribadi belum sanggup. Mungkin kita sekedar menjabarkan saja, dan ini juga sesuai dengan dasar kita punya dasar di sini. Kita menggunakan rujukan dari kitab ya, namanya kitab Jawahirul Lamaah karangan Syekh Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki ya. Kitab ini menerangkan tentang tatanan batin seorang ahli batin yang ingin benar-benar menguasai ilmu kebatinan atau ilmu sepasang kecandukan ya. Dan itu pun berdasarkan kitab ya, berdasarkan kitab. Tadi bukan hasil dari angan-angan saja. Kita kan banyak nih Mas Jali kadang wah kita berilah kayaknya segini nih, tambah mantap segini lah sampai segini ya. Itu kan itu angan-angan kita sebenarnya. Tidak punya dasar rujukan kitabiah namanya. Kalau kita begini kita punya rujukan dasar kitabiah, mungkin akan lebih tertata lagi. Iya. Kalau sudah baik kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan bahkan tadi sampai ada 26 ya 26 Mas, 26 tata cara atau di situ dasar-dasar yang harus ditempuh itu ada 26 ya. Semoga aja kita nanti tidak pernah walaupun hanya 4 satu aja berat Mas Dali, berat. Tapi semoga lah seenggaknya kita mengulas saja ya Mas Dali ya. Mengulas kitab yang ada, jadi biar bisa menjadi atau menambah wawasan untuk para teman-teman yang nonton di channel Panglima Senopati ini ya. Nanti kita ulang lagi di sini. Saya pribadi kita hanya membaca ya, membaca keterangan, bukan berarti kita itu mumpuni buku. Kita belum mumpuni, jauh, kita masih jauh. Karena kita ya seperti ini, kita sholat masih ya hanya sholat saja gitu. Jauh dari yang namanya ahli batin, kita masih sangat jauh sekarang. Baiklah Mas Dali, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terangkan di muqaddimah fi bayani fadli hadzal ilm, menerangkan fadilah ilmu dan syarat-syaratnya untuk mengolah ilmu kebatinan ya. Jadi diterangkan di awal bahwasanya ada 26. Nah, yang pertama jazm itu mantapnya hati. Sering ya, kemantapan dalam hati. Sering kita dengar kalau kita dapat ijazah, kita dapat satu amalan, di situ yang penting mantap gitu kan. Yang penting yakin. Nah, udah salah satu menjadi syarat atau dasar-dasar untuk mengolah batin, ilmu kebatinan. Karena sesuatu kalau tidak mantap ya nggak jadi lah. Bahkan ketika kita misal memberi sebuah amalan misalkan, atau kita diberi sebuah amalan, kadang kita berpikir, opo iya sih? Nanti kira-kira jadi apa enggak, itu sudah sebenarnya apa di luar dari kemantapan itu tadi, keluar dari yang namanya kemantapan. Iya. Karena di sini sudah jelas di situ harus tidak ada yang namanya keraguan, jangan. Karena semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu hak, itu benar semua. Ini harus kita tancapkan kan gitu. Karena Allah sudah mengatakan, banyak orang sopan yang sekali ya. Kalau perhatian saya Allah Subhanahu wa taala sudah dawuh, lebih halus bahasanya Mas Dali ya, bahwa kita disuruh berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan itu. Sedangkan Allah itu tidak akan mengingkari janji, la yukhliful mi'ad katanya kan. Kalau sudah dikatakan pasti dijabai, kita pasti dijabai. Cuma Mas Dali, kadang kita nggak tahu dijabainya itu kapan, gimana itu tidak manusia gunanya berikhtiar di sini. Harus rasa mantap yakin itu Mas Dali yang pertama. Tuh masih ada 5 Mas Dali ya. Yang kedua itu harus jangan ada rasa bosan. Nggak boleh. Kadang kita terus mengulang. Kadang kita
sudah melakukan melakukan kok nggak ada hasilnya, ada hasilnya, wah ini nggak manjin, ini nggak manjin, nah itu salah itu nggak boleh itu. Karena ini harus tidak ada rasa bosen, jangan sampai ada rasa bosen di hati kita kan gitu. Karena apa? Seseorang yang menekuni pasti akan mendapatkan menjada wajada kan gitu. Tergantung nanti kapan Allah itu akan memberikan karomahnya. Nah itu akan memberikan sebuah pertolongan yang diinginkan kepada hamba, itu pasti akan diijabahi. Itu nggak boleh kita mamang. Yang pertama itu tadi ya harus yakin. Yang kedua tidak boleh bosan, jangan. Jadi kalau kita punya wirid nih, biasanya kita dikasih jajan, itu jangan sampai bosan. Bosan saya pakai ini nggak ada hasilnya, itu jangan, nggak boleh. Itu jangan sampai ada keraguan terus rasa itu tadi seperti itu. Wah ini nggak ada manfaat, jangan. Itu sangat jelek untuk kita gitu. Namanya batin ya, harus berusaha diniatkan ibadah kepada Allah ikhlas, jangan ada rasa bosan. Itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3 sekarang ya. Di situ namanya kitman. Kitman itu kalau bahasa kita itu maknanya sembunyi-sembunyi. Nah di sini sembunyi-sembunyi dalam di sini bukan berarti kalau kita sedang ritual itu bukan Mas Dari. Dalam arti sembunyi itu kita di tempat yang hening, tempat yang sepi gitu. Masa iya kita mau berikan di mal kan nggak mungkin. Di mal itu kan apa di Maret kan nggak mungkin. Jadi tempat yang hening, yang sunyi, nah itu tempat itu yang harus kita laksanakan. Terus kalau bisa, kalau di sini keterangan itu jangan sampai ada yang melihat satu orang pun. Kan susah, ini udah nomor 3 udah susah ya. Pasti banyak yang melihat kan. Nomor 4 itu nomor 3 itu tadi Mas Dali. Nomor 3 ya. Yang pertama ada rasa mantap dalam hati. Nomor yang kedua jangan sampai ada rasa males-males, rasa bosan. Nomor 3 ini kan. Nah nomor 3 itu bila kita sedang ritual itu diusahakan tempat yang sepi, jangan sampai ada orang yang melihat. Itu secara tatanan kita di sini kan gitu. Terus tidak boleh mengatakan kepada orang saya sedang melakukan ini gitu. Saya itu sedang ngamalin ilmu semar mesem gitu kan, katakan gitu. Iya. Saya sekarang sedang ritualin ilmu aji gombologi misalnya gitu kan. Nah itu nggak boleh itu. Secara kita biar di sini nggak boleh. Cukup hanya kita dan Allah yang tahu kan gitu. Disembunyikan dalam hati. Juga paling penting dalam hati kita. Kita saya itu sedang melakukan ini tahu enggak, walaupun dalam hati dijaga, jangan sampai biasa aja lah kayak kita nggak melakukan apa-apa gitu aja. Itu kan susah itu Mas Dali ya. Iya benar. Itu baru nomor 3 itu namanya. Sekarang nomor 4 itu kita harus takwa. Takwa ini waduh, kalau kita bahas takwa nggak selesai Mas Dali. Namanya takwa itu sudah jelas, kita harus menjauhi segala larangannya, larangan Allah ya, dan juga melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau kita sholat masih bolong-bolong, puasa kadang bolong-bolong, jauh namanya dari ahli batin ini Mas Dali ya. Masya Allah sangat berat Mas Dali kalau ingin jadi ahli batin. Kadang tuh sekarang tuh salahnya tuh kebanyakan tuh mintanya tuh yang instan. Nah itu yang instan itu. Bahkan saya dulu Kang. Jadi saya diberi sebuah amalan gitu ya. Jadi dari salah satu guru saya pun hanya mengatakan nanti jangan kaget ketika kamu itu ketika kamu melihat orang yang persis sama kamu. Jadi itu saya tetap yakin dalam diri saya, tidak pernah saya mengatakan yang negatif begitulah. Saya terus menjalankan amalan, bahkan belum lama lah mungkin. Bahkan dari saya yang semenjak mengamalkan amalan itu mungkin bertahun-tahun. Di situ saya merasakan apa? Bukan saya melihat orang yang sama dengan saya, tapi yang saya alami, saya bisa melihat diri saya sendiri. Jadi saya terus teringat dengan omongan dari salah satu guru saya. Mungkin ini yang dimaksud. Kamu jangan kaget ketika kamu melihat seseorang yang persis sama dengan kamu. Gitu. Jadi
maksudnya mungkin ya terus kita jangan ragu, jangan terus bosan Ya, begitu. betul, Ah, betul sekali. dan jangan instan juga. Iya, kan gitu. ya instan mungkin di situ karena mungkin satu faktor kerepotan Mas Dali ya. Iya. Kan banyak kalau kita mengamalkan suatu ilmu kita dituntut untuk riyadhah begini, riyadhah begitu, Iya. wirid sampai bermalam-malam kadang Iya. sampai sehari semalam dan Maunya kan mereka itu Hmm, begitu menghafalkan langsung dapat, begitu makan sambal langsung pedes kan nggak Oh, seperti gitu. itu. Ya. Harusnya. ya tapi sekarang sudah dipermudah lah semuanya itu. Mereka biasanya kan sistem instan gitu. Nanti yang melakukan ritual itu biasanya gurunya biasanya Iya. seperti itu kan. Itu memang ada. Cuma kan sifatnya di situ kita hanya mengambil manfaatnya, bukan kita ahlinya. Sedangkan yang diterangkan kita harus belajar menjadi ahlinya kan gitu. Karena gini nih, kita beli kursi sama belajar bikin kursi kan beda. Nah, sedangkan di sini yang kita bahas di sini adalah tata cara bikin kursinya, bukan tata cara cari kursinya kan Iya. gitu. Mungkin akan lebih manfaat banyak apabila kita bisa bikin kursi kan gitu ya Mas Deli ya. Nah seperti itulah gambarannya. Itu nomor 4. Wah kita harus menjaga takwa kita. Ini sangat berat, kita harus tetap berusaha. Nomor 5 itu harus sesuai dengan syarat. Ini berat aja. Apa yang dilakukan kita harus sesuai dengan syarat, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi kita melakukan apapun yang kita lakukan, misalnya nih kita mau minta tolong orang dan minta tolong nih anak saya sakit, kita doa sebentar. Nah itu kan sesuai syarat itu ya, ada manfaat. Tapi ada tolong ini saya punya musuh, saya mau hancurkan dia. Itu kan tidak sesuai. Itu dia. Ini tidak sesuai. Ini berarti kita jauh dengan yang namanya ahli batin ini. Ini namanya jauh dari ahli batin. Sedangkan orang memang hukumnya wajib untuk menjaga diri kita, ya, berdoa menjaga diri kita selamat. Seandainya kita bertemu musuh yang mau merusak diri kita wajib menjaga diri. Tapi ingat, menjaga diri ya, bukan untuk membalas. Iya. Nah, kalau sifatnya ini menghancurkan namanya membalas. Kita menjaga diri. Ini di sini kita harus menjaga diri. Yang wajib itu menjaga diri bukan membalas. Ini harus kita tata, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersabar, belajar. Ya. Selanjutnya Mas Dali ya. Terus yang nomor 6, tidak mengamalkan atau di situ ritualnya itu yang hina. Nah, hina ya di sini ya. Di situ diterangkan, misalnya kita untuk menghinakan seseorang, masih ada kaitannya yang semula sebelum ini. Kita membuat orang itu gila misalnya. Itu kan sama saja kita melakukan sesuatu yang hina. Misalnya saya lebih baik terjadi ada seorang laki-laki ya tolak cintanya dengan seorang perempuan. Ya kalau diperet masih mending lah, dipek ya Mas Dali ya. Mas Dali ya. Kan ada yang terjadi di situ, dikerjain agar si cewek nggak laku. Alhamdulillah, itu nggak boleh di sini. Berarti dalam intinya memang harus kita sorufkan atau dijalurkan ke hal-hal yang positif. Itu harus batin harusnya seperti itu. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7. Nomor 7 itu yang dikerjakan itu mutlak adalah lillahi ta'ala. Dalam arti di situ berbau dengan akhirat, bukan masalah dunia. Contoh kita wirid, ya kita memang ingin pahala, kita ingin mencari bekal buat besok kita. Iya. Itu banyak enggak kita, wah biar kaya lah gitu. Ya apa nggak boleh, ya boleh, tapi kalau secara kita biar itu kurang pas Mas Dali. Itu sudah keluar dari dasar-dasar seorang ahli batin. Bukan sudah berat Mas Dali ya. Mau saya wiridan tak doa ya Allahumma rzuqna halalan thayyiban kasiron, minta rezeki yang banyak loh. Aduh Masya Allah, masih jauh kita Mas Dali di sini. Itulah bagi teman-teman semua ya seperti ini tentang kedapian. Yang enggaknya walaupun nggak bisa semua ya ada sepertiganya kan lumayan yang bisa kita lakukan yang ada. Nomor 7, nomor 8
Di situ melakukannya untuk menjatuhkan bahaya, mencelakai seseorang, santet, alhamdulillah, untuk mencederai, untuk membunuh ekonomi orang, kan nggak boleh. Itu harus dijaga benar, nggak boleh. So harus kita tahu. Terus juga kita harus tahu, misalnya kita berhubungan dengan mahabbah ini ya, kita harus menggunakan rumus-rumus, juga ada rumusnya. Kita Fatihah kan gitu. Coba agak buka rahasia sedikit, tapi nggak bermain kitabnya seperti itu. Jadi disunahkan kepada seseorang itu mengucapkan atau melafalkan nama si seseorang tersebut atau orang yang kita doakan gitu, dan nama ibunya apabila di situ ingin mengamalkannya kan gitu. Kita harus menggunakan, kita harus tahu itu. Terus yang nomor 9, kita harus menjaga di saat kita mengamalkan sesuatu. Ini yang susah. Kadang di saat kita ritual, kita wirid, kita berpikir, kita belum bisa menjaga dalam arti apa, kita masih goyang dengan urusan-urusan duniawi, masih memikirkan pekerjaan, memikirkan anak istri, memikirkan hutang, gitu kan Mas Jali ya. Nah ini harus dijaga. Ini yang nomor 9. Ini udah berat, ini susah. Khusyuk bisa dikatakan seperti itu ya. Susah sekali. Yang nomor 10, nah, ini mungkin nomor 10 sampai selesai. Ini berhubungan dengan ilmu kerajaan. Raja itu tahu ya? Tahu. Nah ini raja-raja itu. Nah, itu kita harus hafal. Nah, ini yang susah. Apalagi saya terutama. Iya, kalau kita nulis Arab tuh nggak hafal ya, waduh gimana? Mau merasa basi-basi kita. Nah, agar apa? Agar hati kita tidak repot untuk melihat. Contoh ini gini maksudnya. Satu sini apa ya? Dulu deh. Iya. Kalau kita jiplak nih, makanya kita di sini disarankan untuk menghafal. Kita hafal, kita lebih konsentrasi nih. Hati kita lebih konsentrasi, nggak akan nengok-nengok. Kan susah ini. Iya. Susah jadi ahlul batin kan gitu. Dan juga harus nomor berapa sekarang? 11 Ya, misalnya, maaf. Ini misal Kang Wahab ini gundul guys. Ini adalah arah gundul. Ini mungkin kalau yang teman-temannya udah pernah mondok gitu kan, mungkin paham dengan tulisan-tulisan seperti ini. Cuman kalau yang belum paham ya mungkin harus belajar lagi. Ini salah satu contoh, karena Kang Wahab sudah hafal, mungkin sudah finish atau tamat lah masalah itu. Jadi ini sudah bisa menghafal semua. Ini benar-benar gundul, belum nggak ada harokatnya di sini. Jadi emang tulisannya gundul kabeh. Itu mau nggak dilanjut? Ya ini maaf Mas Dali, sebenarnya hafal enggak saya. Kalau hafal mungkin saya nggak buka kitab Mas Dali. Ini kan hanya sebuah contoh. Iya contoh. Ya kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk ada gundulnya kita mungkin keluar sedikit ya. Iya. Itu tidak asing lah di dunia pesantren. Mayoritas semua santri itu pasti bisa, karena kita memang diajari untuk tata cara membaca kitab-kitab salafus saleh ya seperti ini gitu. Nanti Mas Dali ya. Lanjut. Bukan saya hafal nih ya. Sama-sama kita orang nggak bisa ini. Saya juga kalau tidak membaca. hanya merendah. Ya, yang enggak memang rendah ini. Udah kita lanjut ya. Iya, iya. Nah, sekarang nomor 11 ini yang penting, ijazah. Ijazah ini yang penting. Sekarang banyak begini Mas Dari. Sebenarnya ijazah. Yang namanya ijazah itu harus talaqo, bertemu. Benar. Kadang banyak Secara online ini loh yang kadang ini kadang saya bingung ini Mas Dari. Saya pernah ada guru, saya punya ada pembimbing, tempatnya di Cirebon. Ada di Desa Sabtu Kulon, Sabtu Kulon ada desa. Beliau Masya Allah sangat memahami tata batin, Masya Allah, tata kebatinan maksudnya ya. Masya Allah. Beliau mengatakan begini, bagi murid-murid saya, kata beliau, itu tidak sah ijazahan yang tidak talaqo, tidak bertemu sebenarnya, harus bertemu. Memang untuk secara syariatnya pun harus bertemu. Ijazah itu harus bertemu. Kadang-kadang banyak sekarang bukan berarti kita
menyingkirkan para teman-teman yang suka ijazah online, bukan ini, karena ini kan kita pun berdasarkan kita punya fondasinya sebelumnya minta maaf karena kita punya fondasi sendiri-sendiri ya. Dan ini pun bisa menambah wawasan kita. Oh ternyata begini. Kenapa Kang Wahab itu berbicara seperti itu? Kita pun ada dasarnya. Dasarnya kita. Karena memang dari dulu saya dari guru-guru saya memang harus talako, harus bertemu, kita harus berhadapan, gitu, harus bertemu secara langsung, gitu kan. Karena ijazah dengan sang mujiz itu emang saya pribadi membenarkan itu kan, karena jangankan kita sebuah ijazah harus talakot ya. Kita istilahnya belajar pun kita harus langsung bertemu. Sekarang kan mungkin ya ada kemungkinannya lah, mungkin banyak yang belajar itu melalui YouTube, melalui Google gitu kan, dengan membaca sebuah, ketika kita ingin membaca misalnya hafalan atau amalan untuk membuat cewek lepek-lepek misalkan, atau membuat biar cowok tuh lepek-lepek juga sama kita, garis nama kita searching, itu pasti ada memang. Pasti ada. Tapi memang ada, cuman untuk tingkat barokahnya ilmu itu pun belum tentu. Kalau saya mengatakan bukan lebih ke barokah, lebih itu walaupun tuh ilmunya itu benar, tapi kesanatannya nggak ada. Sanat gurunya nggak ada. Masa kita mau ada Fatihah sama Google? Itu kan. Makanya itu diusahakan buat teman-teman yang ingin belajar sesuatu apapun, carilah langsung kepada gurunya. Kecuali kita tambah wawasan nih. Nah, kalau misalnya menambah wawasan seperti ini, kita nggak harus ketemu, kita sampean pun nggak perlu ketemu langsung dengan Kang Wahab, cukup melihat dengan YouTube ini, mudah-mudahan pun bisa menambah wawasan. Kecuali jika sampean itu benar-benar ingin nyantri, monggo datang ke Padepokan Bumi Solawat. Monggo datang ke Pondok Pesantren Bumi Solawat. Loh, Mas Dali, jangan keliru. Sini juga ada namanya Padepokan, Mas Dali. Oh, ada? Iya. Dulu namanya Padepokan Berangalas. Oh, Berangalas. Sembonya Padepokan Berangalas. Jadi kita yang di sini bergelar pasukan berani mati takut lapar. Iya Mas Gali, betul. Itu hanya semboyan kita, banyak guruan kita gitu. Ya memang harus seperti itu, harus talako. Ya ulangi lagi, harus talako. Sampai beliau bilang begitu. Beliau sudah, masya Allah benar, sudah terbukti. Beliau masya Allah, saya akui beliau masya Allah benar. Dan rujukan-rujukan beliau yang dikatakan beliau, yang setiap petuah-petuah yang beliau keluarkan itu rujukannya kitabiyah semua. Saya juga mencari kitabiyahnya memang benar seperti itu. Saya lihat referensi dari kitab-kitab yang semuanya benar, sama dengan yang dikatakan beliau. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar dalam lagi tentang kebatinan, silakan datang ke beliau. Itu masya Allah, saya kagum dengan beliau. Saya sebenarnya ingin ke sana lagi Mas Dali, cuma nanti kalau mudah-mudahan doakan saja rezeki kita ke sana. Ya, tuh harus talako ya Mas Dali ya. Ijazah harus talako, harus bertemu. Kita kembali lagi untuk yang masalah online tadi ya, yang mungkin kita punya dasar sendiri-sendiri. Bukan berarti kita menyalahkan, bukan ya Mas Dali ya. Tidak, kita tidak menyalahkan atau sampai kita menyesatkan, alhamdulillah tidak sama sekali. Semua itu tetap ilmunya Allah. Cuma memang jalannya kan masing-masing ya Dali ya. Kita punya dasar masing-masing. Dasar yang saya dapat ya seperti ini gitu. Mungkin karena keterbatasan dan cepatnya pengetahuan kita ya, gitu. Inilah yang kita punya kan begitu ya Mas Dali ya gitu. Kita lanjut Mas Dali ya. Ijazah. Terus yang nomor 2 itu kita harus menjaga yang gimana? Menjaga tentang nafsu. Ada Mas Dali, bahasa nafsu, waktu itu ada sebenarnya. Misalnya gini, kita mau ngamalin mahabbah, itu ada waktu tersendiri sebenarnya Mas Dali. Kalau secara kita mau ngamalin yang disitu sifatnya kejandukan, kekebalan, kedikjayaan, itu ada waktunya sendiri Mas Dali. Kita mau mendoakan orang, misalnya ini kan ada, minta tolong ini agar usaha saya lancar, kan kita membantu seseorang, karena membantu seseorang itu pahalanya masya Allah Mas Dali, tindakan ibadah. Itu juga ada waktu-waktunya tersendiri Mas Dali. Ada, itu ada waktu-waktunya sendiri. Bahkan di sini ada yang namanya di situ harus sesuai dengan lintang, kalau bahasa kitabnya itu bintang. Kalau kita sering tahu itu namanya
Sagitarius gitu ada itu ya. Iya. Itu sebenarnya ada. Itu cuma bahasanya beda. Iya. Secara Islami juga ada sebenarnya. Ada, kitabnya ada. Cuma mungkin namanya bukan itu Mas Dali. Ya, Bukan Sagitarius, Libra bukan, beda itu ya. Nah, itu juga ada saatnya Mas Dali. Misalnya dari jam sekian, hari sekian, jam sekian dan itu ini ya gitu. Itu ada. Ya kalau ingin paham itulah bisa datang ke sini nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Itu Masya Allah langsung bisa dibuktikan. Itu ada waktunya tersendiri. Itu kita harus paham. Jadi nggak sembarangan basing-basing. Selama ini kita terpaku kalau kita mau mengamalkan harus lewat jam 12. Sebenarnya enggak. Orang jam 9 pagi bisa kita. Bisa tuh Mas Dali. Habis sarapan, lepas sembahyang, lepas sholat. nah, biasanya gitu ya. Tapi di sini juga ada Mas Dali. Yang di situ kita habis sholat fardu ya. Masih waktu di situ belum waktunya pas. Ada waktu kan waktu itu ada 3 waktu jais, waktu sa'adah, terus waktu di situ kalau bahasa Jawanya ciloko lah, tidak baik. Nah, pokoknya kalau intinya waktunya yang baik dan tidak baik. Nah, gitu. Dan ada waktu yang di situ dimamangkan, dilakukan entah baik entah buruk kan gitu. Itu ada waktunya sendiri Mas Dali. Bukan berarti setiap habis sholat terus ini bukan waktu yang baik. Ini maksudnya waktu di sini untuk ritual Mas Dali ya. Jangan salah nanti wah berarti ibadah pilih-pilih. Bukan begitu, bukan. Ini maksudnya tatanan. Ini kan tatanan ritual kebatinan. Jadi memang ada waktu-waktu tersendiri secara kita. Itu tadi yang nomor berapa kan? Nomor ke-12. 12 ya, itu yang nomor ke-12. Tenang, masih ada 24 lagi. 14 lagi, masih 14 lagi. Masih ada 14 lagi. Gitu. Jadi masalah waktu kalau bahasa saya. Jadi guys, mohon dipahami benar, ini penting untuk kalian yang mungkin suka dunia kebatinan atau gaib gitu. Jadi ini salah satu wawasan yang penting gitu untuk kita, untuk dipahami begitu. Mau lanjutkan. Terus sekarang yang nomor 13. Nah, ini agak mudah ini. Jadi tidak boleh terlalu kenyang. Sedangkan kita ini suka makan Mas Dali, gitu kan? Di sini terus diterangkan kita jangan suka memakan apa yang kita inginkan. Jangan jalan-jalan pinggir jalan ada gorengan, bikin gorengan beli. Itu kalau menurut kita biar di sini ya kurang pas Mas Dali, tidak sesuai dasar-dasarnya. Itu harus dijaga makanan ya seperlunya lah. Yang penting kita buat untuk beribadah dan cukup gitu aja Mas Dali ya. Harus bisa, insya Allah bisa lah kalau kita ya. Insya Allah bisa. Soalnya paling musim-musim krisis kayak gini. Nggak tahu nih kalau yang badan-badan biasanya kan kurus-kurus kayak kita ini mungkin Insya Allah masih tahan. Namun badan kamu habis makan sate lihat mie ayam langsung pengen beli lagi ya kan. Ya umum sifat manusia gitu. Padahal sudah jelas barang siapa yang banyak makannya pasti banyak minumnya. Kalau banyak minumnya banyak senangnya, banyak ngomongnya. Kalau udah banyak ngomong banyak dosa nggak kerasa. Itu gitu kita jaga. Lalu yang nomor 15 ya Mas Dali ya. Kita harus menjauhi makanan-makanan yang di situ mempunyai roh. Atau sesuatu yang keluar dari roh. Kalau bahasa kita nyirik lah kalau bahasa saya. Itu nggak boleh makan ayam, ikan, bahkan telur pun nggak boleh. Jadi makan ya vegetarian lah kalau bahasa ininya. Vegetarian itu. Karena apa? Sebenarnya sirinya mungkin salah satu hikmah atau sirinya dari itu kalau saya pelajari ya mungkin hanya kecil yang bisa saya pahami. Karena sudah jelas sesuatu yang hidup itu semua bertasbih kepada Allah gitu. Dan bahwa ada keterangan yang namanya hewan atau ikan terutama ya, ikan yang ada di laut yang di sungai itu semua itu selalu bertasbih. Apabila kita nih contoh kita memelihara ikan, kita kasih makan, ikan itu selalu mendoakan kita itu ikan itu. Kok sampai kita tega kita makan kan gitu. Mungkin hikmahnya di situ kan gitu. Tapi kalau saya belum bisa Mas Dali. Saya senang ikan itu, apalagi ikan emas itu. Aduh, panggang ya. Tuh, nomor 15. Di situ tidak boleh memakan sesuatu yang beraroma sangat menyegerak. Pete, jengkol, bawang, bawang merah, bawang putih itu ya. Itu memang mungkin hanya sepele, tapi ya namanya ulama ya udah faknya mengarang seperti ini mungkin ada hikmahnya tersendiri. Karena emang malaikat tidak suka bau yang seperti itu.
Makanya kita punya minyak wangi, mana tadi minyak wanginya itu? Ada minyak Nah, itu wangi. nah itu yang lebih disuka Rasulullah dan para malaikat yang wangi. Saya punya 3 sih. Terus yang selanjutnya ya, di sini kita harus tanjim itu bisa mengetahui sesuatu yang tertulis. Dalam arti gimana gini? Bisa menulis ini berhubungan dengan raja. Entah itu nanti kita bisa merajah di logam, di batu, di kertas, kita harus Bahkan di badan di badan sekalipun kita harus bisa. Itu sebenarnya yang penting tidak asal-asalan yang tadi jangan dari awal ngawur kita harus hafal, jangan sampai jiplak gitu. Itu. Terus yang nomor selanjutnya itu adalah menggunakan wewangian. Misal contohnya maaf kayak ini tadi. Ini salah satu Wewangian. contoh. Bahkan ini adalah buhur. Jadi jangan memusrikan kita ya. Ini bukan berarti musyrik. Ini adalah sebuah pewangian. Gitu loh, buat wangi-wangian. Iya. Kalau menurut Dina contohnya apa? Buhur seperti tadi. Ya. Nah itu kan Buhur. bahkan zaman dulu Mas Dani itu ada yang menggunakan gula merah, gula putih. Gula putih. Orang Banten zaman dahulu menggunakan gula putih. Gula putih kalau dibakar itu baunya agak manis-manis wangi. Dulu menggunakan seperti itu. Kemenyan. Ya, kalau Itu kan bukan berarti mereka itu aneh-aneh, bukan, karena zaman dulu kan belum ada buku. iya benar. Susah. Ya adanya itu para sesepuh-sesepuh, para nenek moyang kita disarankan untuk memakai wewangian, adanya itu ya dipakai itu kan, pakai kembang contohnya. Nah itu kan salah satu contoh wewangian, Iya. mewangikan ruangan. Nah kan itu. Selanjutnya ya, nomor selanjutnya, nah ini harus selalu suci. Wah susah ya kan. Ini yang susah. Batal wudhu ya. Masya Allah jauh kita. Saya punya cerita teman Mas Dani. Beliau itu melanggengkan wudhu. Selama di pesantren nggak pernah namanya putus wudhu. Batal wudhu. Tapi dia nggak punya amalan khusus, nggak ada. Ya cuma wudhu, batal wudhu. Pada suatu hari memang dia itu kerjanya masak ya. Dia lagi menggoreng tempe goreng dulu ya. Menggoreng tempe. Nah, dilalah kalau bahasa saya itu ya. Tempenya minyaknya itu bledos itu loh. Oh iya. Sampai nyemprot itu lah. Itu masuk mata, minyak panas masuk mata. Masuk mata. Alhamdulillah, itu matanya nggak kerasa panas, nggak kenapa-napa. Setelah ditanya juga ternyata beliau memang suka melanggengkan wudhu, dijaga. Sudah jelas orang yang berwudhu dijaga malah malaikat. Ya itu contohnya dijaga sama malaikat. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau ingin selamat misalnya dari kejahatan, selamat dari benda tajam mungkin dia seperti lebih ke situ ya. Itu sebenarnya ritual kalau yang ingin ringan aja itu cukup melanggengkan itu terbaik. Kalau sudah jelas itu yang melanggengkan wudhu akan dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikatnya Allah. Itu namanya dijaga itu ya. Itu pasti selamatnya. Selanjutnya nomor 20 harus tertib. Ini kita bahas lagi tentang masalah raja. Tertib dalam arti di situ harus lutut. Misalnya kita mau raja Fatihah, kita pakai kata ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh kita lillahi alhamdulillah ngalamin mobil misalnya. Kita harus tahu untuk bolak-balik itu enggak boleh. Itu. Ya mungkin kalau ini bisa dipaham lah ya. Udah kita jangan sampai dibolak-balik. Terus yang nomor 21 membaca atau mengasmai kalau bahasa saya. Contoh gini, maksudnya gini. Kita bikin raja. Yang rajanya itu sifatnya untuk mahabbah. Itu Mas Dali ya. Nah itu diisi. Nggak cuma di raja sebenarnya Mas Dali. Itu harus diisi dengan sesuatu yang sesuai mahabbah. Oh berarti amalannya amalan mahabbah yang isinya. Misalnya kita menulis raja ini, wah ini buat mahabbah. Ini misalnya kita nulis Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kita bikin raja Ar-Rahim sekian kali ini buat pengasihan kan seperti itu. Makanya
langsung diisi. Gimana cara ngisinya? Kita menggunakan sesuatu yang pas kan gitu. Jadi diterangkan harus sesuai dengan yang ditulis gitu. Contoh apa? Kalau kita bacakan, biasanya kita bacakan harufim kan gitu. Iya. Nah, maknanya welas asih, apa hasil namanya harus sesuai itu. Bisa kita ngisi apa? Kita situ kekebalan kan nggak sesuai. Jadi kita harus tahu amalan kita. Oh, amalan kita ini fungsinya untuk ini. Oh, berarti bisa untuk ngisi ini kan gitu. Ini penting, kita harus tahu. Nah, gitu. Jangan ngawur-ngawur, ngeradah ngawur, ngisinya ngawur, langsung dikasihkan ke seseorang. Ini bisa buat ini. Itu namanya kita ngawur itu. Hanya modalkan mantep aja ya belum cukup. Tatanannya nggak ada gitu. Harus ada sesuai dengan tatanan. Nah, selanjutnya kita menulis raja atau wafak kalau bahasa saya Livik Atau jimat. jimat. Itulah bahasa enaknya Ada ngomong jimat. jimat. Kalau saya Mas Dali, jimat itu berbagai macam bentuk ya. Iya. Kalau Livik itu lebih dominan ke raja biasanya Mas Dali ya. Nah, itu harus menggunakan tinta. Banyak raja menggunakan pena-pena biasa. Sebenarnya kalau secara kitabiah itu harus menggunakan tinta Javaron. Yang bagus itu dari India, yang bagus itu Mas Dali. Kalau di sini terangkan India, dari bangsa Hindi. India itu yang bagus, tinta Javaron. Itu harus rotting namanya, ada alatnya sendiri, itu harus pakai seperti itu. Itu kalau di juga spesifiknya lagi, kenapa bagus dari India itu? Menurutnya dengan apa? Karena tintanya memang bagus, bahannya bagus, atau bagaimana? Mungkin lebih ke bahannya bagus, Mas. Bahannya ya. Lebih bahannya bagus. Apalagi kita tahu di India itu kan memang contoh ini ya. Kinai, mereka kan katakan bikin kinai gitu. Nah itu, ya mungkin tapi itu kan bukan. Maksudnya jangan di situ mikirnya. Mungkin India kan lebih banyak suatu ritual kehinduan. Iya. Kan agama mereka. Iya. Mungkin lebih banyak kalau alat ritual untuk menyawangi dan sebagainya di situ juga ada. Gitu. Apalagi tempat alat tulis. Mungkin daerah situ saya belum kesana ya Mas Dali. Mungkin terkenal dengan alat-alat tulisnya lah. Iya. Nah, cirinya mungkin di sini. Tapi yang pasti nggak mungkin seorang mu'alif atau ulama mengarang kitab kok di sini sampai ditulis bangsa Hindi. Mungkin di situ ada sesuatunya yang belum kita ketahui lah gitu ada ya. Nanti kapan kita ke India lah. Insya Allah, amin. Yang penting coronanya cepat selesai. Insya Allah. Lanjutnya 23 tahsin kitabah, membaiki atau membagusi tulisannya. Nah ini ya, padahal raja dibaca nggak bisa gitu kan. Oh tulisan apa? Tulisan dokter susah. Aduh gimana? Sebenarnya memang kalau saya mungkin saya kasih tips sedikit ya. Bukan tips, sebenarnya juga saya dapat dari guru saya. Kalau ingin buat raja itu kalau kita bikin sin ya, itu harus jelasinnya. Itu kan ada gigi-giginya itu ya Mas ya. Itu harus pas. Terus kita buat raja huruf kof. Itu kan ada bolongnya tangannya mim. Itu juga harus jelas. Jangan sampai bumpet kalau bahasa saya. Apa itu bumpet? Rapat itu loh. Nggak ada kepalanya. Harusnya kan itu dalamnya bolong. Itu harus seperti itu. Ya. Titiknya harus jelas. Jangan sampai gandeng titiknya. Itu seperti itu. Maksudnya di sini harus membagus intinya tuh jelas untuk dibaca gitu ya kan? Iya. Yang nggak harus jelas dibaca. Kadang ada raja yang bisa dibaca loh Mas Dali. Iya ada. Entah bacanya apa raja itu. Ada itu Mas Dali. Masya Allah. Karena yang raja basing-basing, dalam arti basing di situ di kitabnya ada ya. Tapi memang bahasanya tidak kita ketahui. Ada itu Mas Dali. Nah itu. Yang penting kita harus tulisannya bagus lah lebih. Yang nomor selanjutnya berempat, as-sholatu ala nabi qoblal amal. Nah, membaca sholawat ini yang penting. Sebelum kita melakukan apapun, pertama kita harus bersolawat kepada Nabi dan ditutup dengan membaca sholawat. Apa sih maknanya di sini? Karena sudah jelas, keterangannya banyak. Apabila kita berdoa di awalnya disolawati, di akhirnya disolawati, maka di tengah-tengah pasti diterima. Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholawatnya yang awal dan yang akhir dan tidak akan meninggalkan yang tengah-tengahnya. Pasti diterima. Inilah sirinya dari sholawat. Jadi buat kita yang ingin berdoa, apapun doanya diusahakan dimulai dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Itu penting.
Kadang nomor 25 ini hampir selesai kita ya. Istikharah. Ya. Al istikharah tu qabla kulli amal. Istikharah setiap sekali kita mau melakukan sesuatu ini bagus enggak buat kita, karena sesuatu yang kelihatannya bagus belum tentu itu sebenarnya bagus buat kita. Ini penting. Kadang-kadang enggak, wah kita amalin inilah, amalilah. Ya kita berarti namanya nurut hawa nafsu. Iya. Kita harus istikharah dulu kan gitu. Kalau itu bagus buat kita, nanti kan dikasih petunjuk oleh Allah, ya kita laksanakan. Kalau kiranya nggak enak, ya jangan dilakukan, walaupun itu bentuknya baik. Itu baik bentuknya, tapi tidak baik untuk kita. Karena kan ada seperti itu. Di seluruh Quran pun sudah jelaskan. Kadang sesuatu yang kita benci itu bahkan yang baik untuk kita, bahkan yang kita sangka itu adalah baik untuk kita itu tidak baik untuk kita itu. Dan sesuatu yang kita sukai belum tentu baik untuk kita. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, di situ tidak putus, istiqomah, terus istiqomah. Jangan sampai kita putus. Cari amal, kita kurang manfaatnya, kurang. Jadi harus istiqomah. Jangan sampai kita putus di situ. Kalau kita misalnya nih, kita harian istiqomah kan misalnya. Hari Kamis saya sering namakan ini, kalau Rebo saya ini ya. Iya. Berarti hari Kamis ya itu, besok Kamis ya itu, Kamisnya ya itu kan gitu. Atau bulanan. Karena saya itu kalau setiap 11, biasanya kalau di pesantren itu setiap tanggal 11 purnama ya, 11 Hijriah ya, bulan Hijriah itu selalu membaca manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah itu kan tanggal 11 terus tanggal 11. Nah, maksudnya seperti itu Mas Dani. Atau mingguan, setiap minggu kali kan kalau yang melakukan ini. Nah itu harus jangan bosan juga. Seperti yang di awal tadi, jangan sampai kita bosan. Ya itulah kiranya ngamal-ngamal harus seperti itu. Terus belum nomor 27 malah di sini Mas Dali. 27 ya. Ada 27 di sini. Bonus kayak satu lagi, jadi menjadi 27. Di situ mengamalannya ya. Ini sebenarnya maaf ini agak rahasia. Dan nanti tidak dipublikasikan, maaf ya. Nah, yang pasti intinya karena di sini ada suatu keterangan yang itu nanti takutnya disalahgunakan. Jadi lebih ininya aja. Apa namanya? Lebih ke bahasanya ya. Kalau ingin tahu ya monggo. Kalau ingin tahu ya harus kita ngaji monggo ya Mas ya. Terakhir mungkin kita harus tahu nih, kalau kita melakukan hal yang baik, berarti kita harus tahu waktu yang baik. Masih ada sangkut pautnya dengan keterangan awal tadi Mas Dali ya. Mungkin ada tambahannya di sini. Kita harus paham, saya katakan tadi harus paham namanya perlintangan waktu. Harus diterangkan kalau sesuatu yang baik kita tambah waktu, tetap waktunya kita tambah lagi. Misalnya nih, dalam hari ini waktu yang baik jam sekian, tambah. Nanti jam sekian baik juga, lakukan lagi. Jam sekian baik juga, lakukan lagi. Ya mungkin sedikit penjelasannya seperti itulah untuk yang terakhir ini. Ya itulah Mas Dali. Penjabaran di sini ini dengan keterbatasan saya ya mungkin banyak kekeliruan ya, mohon maaf untuk para saudara-saudara, pasti banyak lah lebih paham daripada saya. Yang saya memahami hanya sebatas kemampuan saya, pasti banyak salahnya. Bagi yang merasa di situ bisa membenarkan ya mungkin beliau yang menonton kita nggak apa-apa, paham membenarkan monggo aja. Mohon kita tetap kita pencerahannya, tapi yang saya harap juga yang sesuai kita biar juga karena kita masa-masa belajar ya, saya sendiri masih belajar yang sesuai kita biar. Beliau juga kok bisa sama, misalnya beliau juga punya kitabnya, bisa lebih luas lagi menjabarkan, mungkin bisa komentar buat kita ya, atau bisa dengan bisa sharing-sharing biar bermanfaat buat kita juga, karena saya sendiri juga yang pastinya masih dangkal lah Mas Dali.
memahami ini masih sekedar pemahaman saya belum bisa terlalu luas. Karena apa? Ini kan saya secara lafaz Mas Dari. Sedangkan yang lebih luas itu adalah makna. Iya. Gitu. Al-ma'ani ausa'a minal alfa kan gitu. Sebuah makna, beberapa makna itu lebih luas daripada sebuah lafaz. Dan gitu. Al-makna ausa'a minal ausa' al-makna ausa'a minal lafzi. Sebuah makna itu pengertiannya lebih luas lagi daripada lafaz. Sedangkan saya ini di sini hanya sebatas lafaz Mas Dani. Jadi masih banyak mana-mana yang belum saya ketahui kan begitu. Jadi mohon maaf pastinya banyak salahnya, banyak keliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu aja. Jadi begitu guys. Terima kasih sekali sama Kang Wahab sudah menjelaskan tentang tatanan kebatinan. Jadi yang benarnya itu ada 27 tatanan menurut kitabiah gitu. Jadi semoga apa yang sudah dijelaskan sama Kang Wahab bermanfaat untuk banyak orang, bisa menjadikan amal juga dan memberi wawasan untuk kita yang belum tahu begitu. Demikian saya akhiri untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi di konten-konten berikutnya. Saya akhiri wabillahi tadi Mas Dani. Mungkin suatu saat kita bisalah untuk lebih agar kita lebih yakin lah gitu ya. Kita lebih yakin kita kalau kita bikin konten yang situ lebih terjun ke lapangan. Iya, ini maksudnya gue konten ini kan kita ada konten di sini. Untuk lainnya deh kayak meneh ngono. Tapi beda konten. Beda konten dong. Oke, siap. Jadi begitu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.